MasterChef Indonesia Season 10 segera. Bang, katanya bilang ngebantah bang melakukan KDRT bang. Kamis siang kemarin, setelah ditunggu-tunggu ratusan juru warta, terlapor dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga pesinetron Rizky Bilar yang dilaporkan istrinya sendiri Lesti Kejora, akhirnya mangkir dari undangan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia yang sedianya diperiksa sebagai saksi terlapor tak bisa hadir dengan alasan masih mengalami depresi akibat tekanan psikis yang hebat. Bilar hanya mengutus kuasa hukumnya untuk meminta izin ke pihak Polres agar waktu pemeriksaan dijadwalkan ulang. Lantas, apa alasan paling prinsip yang disodorkan tim kuasa hukum Bilar atas ketidakhadiran kliennya? Benarkah Bilar takut langsung ditahan jika kelak dikonfrontir dengan sejumlah alat bukti CCTV dan kesaksian pihak pelapor? Kami masih menunggu konfirmasi dan kepastian saudara RB ini hadir atau tidak. Saat ini memang dia kurang baik. Jadi nggak datang ya bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Oke bang, kasih. Bang, bang. Hati-hati. Tidak baik, tegang. Fisiknya sakit Iya. berarti bang ya? Iya. Sedang dirawat atau gimana bang? Dia dirawat sih enggak. Dia instan aja. Dia minta pendapat. Insya Allah minggu depan belum bisa hadir. Dan dia pasti hadir dan kooperatif. Untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini. Ya. Namun demikian, untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik. Ya. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Kita menunggu proses penyidikan aja ya. Nyali Bilar tampaknya ciut. Ia sepertinya belum siap menghadapi ratusan pasang juru kamera. Apalagi bayang-bayang baju orange tahanan sudah menunggunya. Maka boleh jadi ia sengaja mengulur waktu untuk mencari celah agar bisa berdamai dengan kubu Lesti. Sebab bagaimanapun ia masih berharap istrinya luluh mau memaafkan dan mencabut laporannya. Tergantung juga mentalnya melihat opini yang berkembang. Dan gangguan jiwa bang? Bang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya dua yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Oh ada berita-berita yang berkembang ya gitu ya. Ya, jadi kemarin kita sudah memeriksa dari ayah dan ibunda dari saudara kita L. Ketidakhadiran Bilar jelas membuat warganet yang telah lama menunggu kehadiran Bilar di kantor polisi kecewa berat. Ungkapan kekecewaan itu bahkan disuarakan senior Lesti Soimah dengan ekspresi wajah super kesal. Kecewa nggak? Kecewa banget. Kecewa banget. Banget. Suara-suara kekecewaan juga datang dari sejawat seperjuangan Lesti di ajang pencarian bakat bernyanyi. Bahkan seorang warganet berani melayangkan pernyataan terbuka pada Lesti agar berani mengambil sikap untuk segera menceraikan suaminya. Saya ingin membuat Dede Lesti tetap semangat ya. Maafkan Rizky Bilar dan jangan pernah untuk melupakan kejadian itu. Simpulannya, berpisah dengan Rizky Bilar. Saya yakin Dede Lesti akan lebih baik dari hari ini. Karena biasanya para pelaku-pelaku KDRT ini memang yang cenderung jadi korbannya yang parah gitu ya adalah orang-orang terdekatnya. Siapa? Kalau nggak istri, anak, itu biasanya korbannya. Sebenarnya kalau untuk hal itu tahu,
tapi kita kan diem. Kan saya juga banyak teman kan, walaupun saya kadang di Palembang, teman-teman kan banyak di Jakarta, teman-teman penyanyi kan juga ada. Tapi kita kan diem aja, yang namanya kita nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain, walaupun itu teman kita sendiri, sekalipun itu keluarga kita. Nah tapi kalau sudah yang namanya KDRT itu salah besar. Bahkan nih, hampir semua masyarakat Indonesia itu kan ikut sedih, ikutan geram karena terjadinya hal ini kan. Karena semua juga sayang sama Lesti, termasuk saya sebagai teman juga sayang dan sangat menyayangkan. Gundukan kecewa itu wajar disuarakan orang terdekat Lesti. Pasalnya dari hasil pemeriksaan para saksi, termasuk kedua orang tua Lesti, diketahui jika Bilar bukan kali ini saja memperlakukan Lesti dengan kasar. Bahkan tanda-tanda KDRT itu diam-diam sudah lama tercium oleh orang-orang dekat Lesti. Karena bukan hanya mulutmu, tanganmu pun turut bicara. Kau dera diriku, kau cambuk diriku bagai hewan tak berdaya. Bagus banget. Tuh, lihat tuh. Kalau nyanyinya bener nangis. Kenapa? Nangis kamu kenapa, Dede? Kenapa? Bagus banget nyanyinya. Mas tahu dong, dia sering nyanyi. Iya. Kalau peserta nyanyi kayak mungkin cocok dengan ceritanya, dia selalu nangis gitu. Makanya kita mah kalau sih cengeng banget gitu. Kita kan nggak tahu ya gitu. Tahu mungkin Kalesi juga emang kalau penyanyi, kalau emang nyanyi bau pasti menghayati juga. Tapi kita nggak tahu dia ada masalah atau enggak. Kebetulan saya juga kan satu kloter sama si Lesti. Jadi kalau bisa dibilang saya itu paham dan tahulah karakter Lesti. Nah, semua ini terjadi itu kan berarti sudah parah, sudah berkelanjutan. Berarti kan sebelumnya sudah pernah terjadi kayak gitu kan. Ya. Nah, mungkin juga yang sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu parah. Jadi Lestinya tetap diam aja. Nah, kebetulan yang kemarin yang terjadi itu mungkin bisa dibilang parah. Kenapa saya bilang parah? Karena kalau yang namanya berumah tangga otomatis kan dan pasti ada yang namanya cekcok. Kalaupun ada main tangan, kalau enggak terlalu kasar nggak mungkin dong sampai biru tangan, leher gitu kan? Nah, waktu itu mungkin belum dianggap sinyal, ya kan, diabaikan. Nah, akhirnya terjadilah hal yang ini dengan level yang lebih tinggi lagi. Yang jelas kita sudah memeriksa saksi-saksi yang terkait yang bisa melihat atau mendengar kejadian yang sudah dilakukan. Nggak tahu kalau Kak Bilar tuh yang kayak gitu. Aku taunya sih pas ya kalau deket aku mereka berdua ya romantis, ya mencerminkan kayak rumah tangga yang normal-normal aja. Kaget aja ya Pak Bilar melakukan begitu sama istrinya gitu. Padahal di YouTube kan romantis ya, pokoknya harmonis, romantis. Pokoknya ini deh suami istri yang di. Jejak KDRT yang dialami Lesti perlahan terus terkuak, hingga orang-orang dekat dan senior Lesti kompak menyuarakan kecaman pada Bilar. Apalagi belakangan terkuak fakta jika Bilar pernah melempar benda keras sejenis bola biliar ke arah Lesti. Tapi dengan percaya diri, kuasa hukum Bilar menepis semua tudingan tersebut. Itu bukan dilemparkan ke listrik itu, udah nggak kena listriknya lagi, tidak benar, hanya menggertak. Sama aja bang. Kalau dilemparkan, itu berarti betul. Ini kan tidak. Berarti ada niat bang melemparkan. Terus biasa kan, sama lah. Kondong tuh. Paling marah, nepis kan, jatuh. Jadi bukan dibandingkan itu nggak. Jadi itu tidak bisa menjadi jawaban. Jika memang itu saksi harus diperiksa, kemudian yang bisa berbicara adalah visum, ya visum, foto-foto, kemudian CCTV itu barang bukti yang jelas, fakta yang kelihatan, yang bisa menjawab persoalan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita R. Para pelaku ini mempunyai masalah dalam hal mengontrol emosinya. Jadi kalau kita lihat ada berita sebelum kejadian ini dia pernah mau melempar gitu ya dengan bola biliar. Itu kan salah satu level yang lebih rendah daripada hari ini yang terjadi, ya kan? Cuma waktu itu bola biliarnya nggak nyampe ke dia karena mungkin satu dan lain hal akhirnya meleset gitu lemparannya. Tapi kan berarti artinya sebenarnya itu udah sinyal. Karena logikanya kalau seorang laki-laki yang tidak temper ya, yang nggak mudah melakukan kekerasan,
itu nggak mungkin semarah-marahnya sama pasangan tuh mau melempar dengan benda yang tahu kalau itu kena ke istrinya akan membahayakan. Itu poinnya adalah kayak gitu. Bilar tampaknya gagap menghadapi kenyataan ketika ia terus jadi sasaran kecaman warganet, tak terkecuali sejawat Lesti. Belakangan ia disebut-sebut telah hengkang dari kediamannya di kawasan Cilandak sejak insiden pelaporan Lesti ke Polres Jakarta Selatan. Sementara keluarga Lesti secara bertahap sudah mengambil barang-barang Lesti dari rumah tersebut. Bang Oji mau dibawa kemana nih Bang Oji? Mau kemana Bang Oji? Bang Oji mungkin bisa cerita sedikit. Bang Oji di dalam ada Bang Bilar nggak? Bang awas dong. Ini mau dibawa kemana Bang Oji? Hari ini gimana Mbak? Bang Bilar sehat-sehat aja Mbak? Bang Bilar sehat-sehat aja Mbak? ABBL gimana Kak? Iya, kalau saya tentang barang pengambilannya, barangnya Bu Lesti saya nggak tahu sama sekali, nggak ada laporan sama sekali. Itu yang saya tahu juga dari TV, dari YouTube. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau pelaku KDRT itu biasanya memang nggak langsung melakukan pukulan telak, nggak. Biasanya kecil-kecil dulu, mendorong, ya kan, atau misalnya kepala kalau bahasa mah dikeplak gitu ya. Terus setelah itu nanti nampar, terus udah gitu yang tadi dorongnya pelan bisa sampai kita jatuh, melempar barang. Awalnya mungkin lempar barangnya kita nggak kena, kita lama-lama bisa kena. Jadi levelnya tuh naik. Gitu. Jadi ini harus dipahami. Beda dengan orang kalau hilaf. Misalnya hilaf nggak sengaja karena kesel, kamu tuh ya, tapi udah sekali terus nyesel nggak pernah dilakukan lagi. Tapi kalau dilakukan berulang dan levelnya naik, kita harus udah aware. Dari keterangan ketua RT setempat, rumah yang dihuni itu mulai sepi sejak kasus KDRT mencuat. Bilar kabarnya frustasi hingga pergi ke suatu tempat rahasia. Kuasa hukumnya bahkan tak mau merinci di mana keberadaan kliennya saat diberondong pertanyaan juru warta. Ia bungkam 1000 bahasa. Bilar ada. Di mana Bang? Dirawat atau di rumah Bang? Ya itu di rumah lah, masa di rumah. Kalau yang saya tahu itu ngontrak, soalnya kan waktu itu asistennya kan ke rumah ya lapor atau pernah datang ngontrak. Ya, sebelum pemeriksaan Bilar diagendakan kemarin, pihak Polres Jakarta Selatan memang sempat menyatakan jika Bilar kemungkinan akan segera ditahan jika keterangannya selaras dengan kesaksian pihak pelapor termasuk bukti CCTV. Jadi kita mengumpulkan barang bukti, kemudian sudah memeriksa saksi-saksi, kemudian memang jika mengerucut atau memang menuju kepada yang diduga, itu bisa ditahan. Karena itu, tampaknya Bilar dan kuasa hukumnya tengah mencari cara agar kubu Lesti tensinya mereda hingga mau mencabut laporan polisi. Tapi upaya itu rupanya tak semudah membalik telapak tangan. Lantas, mungkinkah keluarga Lesti mau mencabut laporan polisi? Dede, mohon doanya biar lancar semua. Biar tadi kebantah Bang. Nafsu terus-terusan marah saya, diperlakukan oleh suami seperti itu. Keluarga udah aja lah cerai. Bilar agaknya sudah terpojok. Apalagi selama kasusnya mencuat, nyaris tak ada publik figur yang berdiri membelanya. Sebaliknya, kecaman demi kecaman deras mengarah padanya. Lantas mungkinkah jika kelak Lesti dan keluarga tak mau mengalah, Bilar akan pasrah, pasang badan, dan siap menerima kenyataan dibui? Insya Allah hadir. Ya, jadi nanti kita jadwalkan kembali ya. Yang menjadwalkan adalah penyidik. Ini jangan-jangan memang nggak bisa ngatur emosinya nih gitu. Ini jangan-jangan emang dia kalau marah indikasi untuk ke arah kekerasannya tinggi. Jadi kita harus mulai protek diri kita.